Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Yai Imam Hambali selaku Tua Jamaiyah Nahdlatul Ulama Bontang, dan para kiai yang lain yang saya hormati, Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Mukhtar, Kapolres yang diwakili oleh Wakapolres, yang saya hormati jajaran pimpinan Jamaiyah Nahdlatul Ulama yang lain, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Malam hari ini kegiatan utama kita adalah hari lahir Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini organisasi yang nggak terlalu banyak yang kenal, karena Nahdlatul Ulama ini organisasi yang hanya ada di Indonesia, lahir di Indonesia dan tumbuh di Indonesia. Tidak ada yang kenal NU itu apa. Lambangnya ya tulisan Arab, tidak semua orang bisa baca, dikira raja itu. Sebagai sebuah organisasi, Nahdlatul Ulama lahir 1926. Tapi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah ajaran keagamaan tidak terlahir di tahun 1926, tapi sudah ada semenjak Islam masuk ke Indonesia. Jadi ajaran Nahdlatul Ulama itu bukan ajaran baru, tapi ajaran yang memang pertama kali ada masuk ke Indonesia. Nah, ajaran itu dari mana? Ajaran itu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari Rasulullah terus bergerak turun sampai akhirnya ke Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamaiyah diniyah, sesuatu yang baru, tapi sebagai sebuah ajaran diniyah, bukan sesuatu yang baru. Sholatnya NU sama dengan sholatnya Rasulullah, puasanya NU sama dengan puasanya Rasulullah, hajinya NU sama dengan hajinya Rasulullah, zakatnya NU sama dengan zakatnya Rasulullah. Jadi rukun iman dan rukun Islamnya Nahdlatul Ulama sama dengan Rasulullah, hanya gayanya yang agak beda. Gayanya gaya Indonesia, dan gaya itu hanya ditemukan di Indonesia. Kenapa? Karena pengikutnya orang Indonesia, wajahnya wajah Indonesia, modelnya ya model Indonesia, yang jelek-jelek, pesek-pesek gini. Iya,
Nah, Islam yang bergerak ke Eropa juga sama, cuman gayanya ya gaya Eropa, karena orang Eropa beda dengan orang Indonesia, makanannya beda, bahasanya beda, irungnya beda, besar-besar rambutnya merah. Islam yang bergerak ke Afrika sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, cuman gayanya ya gaya Afrika yang orangnya gosong-gosong gitu, kayak kopi goreng. Nah, Islam dari Rasulullah ini bergerak menyebar. Karena apa? Islam adalah agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin, maka bergerak, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Cina, ada yang ke India. Itu. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu ada persoalan. Apa? Pertama, Islam hilang. Yang bergerak ke Eropa tiba-tiba hilang, yang bergerak ke Afrika hilang, tinggal sedikit, yang bergerak ke Cina tinggal sedikit. Nah, ternyata yang bergerak paling banyak dan tidak habis hari ini ada di Indonesia. Tiba-tiba Islam yang bergerak ke Indonesia berkembang menjadi Islam yang paling kuat di dunia. Orang haji terbanyak dari Indonesia, masjid terbanyak dari Indonesia, orang hafal Quran terbanyak dari Indonesia, jumlah masjid terbesar dari Indonesia, orang sholat terbanyak dari Indonesia. Lah, maka sekarang semua orang nanya, kenapa yang terbesar malah yang jauh kayak ke Indonesia? Apalagi ketika hari ini Islam diuji. Islam yang di Timur Tengah runtuh karena pertarungan sesama kaum muslimin. Yang di Mesir ribut sesama kaum muslimin. Yang di Afrika ribut sesama kaum muslimin. Yang di Afghanistan bunuh-bunuhan sesama kaum muslimin. Tapi yang di Indonesia menunjukkan kekuatan Islam rahmatan lil alamin. Orang bertanya, ada apa dengan Islam Indonesia? Ada apa ini? Orang nanya. Nah, ketika orang nanya Islam Indonesia, orang pasti belajar dari catatan Islam di semua negara. Nah, ketika berbicara tentang Islam di Indonesia, orang Eropa patokannya satu. Karena yang pernah menulis Islam di Indonesia itu orang Belanda, namanya Cisnuk Kurgronya. Dia hafal Quran, tapi bukan untuk kepentingan Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Cisnuk Kurgronya masuk ke Indonesia menggunakan nama Syekh Abdul Ghaffar untuk menghancurkan kekuatan Islam yang ngelawan Belanda waktu itu. Nah, dari catatan Syekh Abdul Ghaffar ini atau Cisnuk Kurgronya ada catatan Islam di Indonesia itu macam-macam, tapi yang paling kuat itu santri. Santri ini paling kuat di negeri Hindia Belanda. Cuman santri ini orangnya brengsek, tidak pernah mau patuh dengan Belanda. Santri Indonesia ini paling brengsek, disuruh kerja sama Belanda nggak mau. Sampai Belanda itu paling pusing, disuruh pakai baju kayak Belanda nggak mau. Maka kemudian Cisnuk Kurgronya bikin kesimpulan, pokoknya hati-hati kalau dengan yang namanya santri. Santri ini orangnya brengsek, nggak bisa diajak kerja, punya maunya sendiri. Nah, ciri-ciri santri itu 3. 1, ketunya miring, sarungnya ngelinding.
ciri yang katanya Cesno Grogronnya. Yang kedua, tangannya gudiken. Ini. Nah yang ketiga, mambu rokok. Ini pokoknya kalau ketemu dengan kelompok ini hati-hati. Ini nggak bisa diajak kerjasama. Ini cuma itu aja catatannya. Nah akhirnya orang datang. Orang Eropa punya pikiran, apakah orang santri itu masih ada? Akhirnya beberapa peneliti yang masuk ke Indonesia mencari catatannya Cesno Grogronnya, makhluknya ada tidak? Ada ternyata. Ternyata yang disebut oleh Cesno Grogronnya berubah nama menjadi Nahdlatul Ulama. Ya kiainya ketunya masih miring, sarungnya juga masih ngelinding, tangannya ya masih ada bekas gudikennya, dan yang pasti masih mambu rokok. Ini masih. Dan catatan-catatan ini masih diingat orang. Akan tetapi catatan santri yang tangannya gudiken ini membuat lompatan terbesar di muka bumi. Santri yang dianggap sebagai orang yang jelek itu, yang tangannya gudiken, sarungnya ngelinting, ketune miring, mambu rokok itu menggemparkan dunia. Ketika kapan? Ketika tiba-tiba seluruh dunia senyap ketika makam Rasulullah mau dibongkar oleh Wahabi yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik itu, sampai makam Rasul mau dibongkar. Nah tidak ada yang berani karena mereka punya bedil, karena semuanya punya bedil. Maka seluruh di Arab minggir semua. Keluarga Syekh Nawawi Banten dibantai habis, keluarga ulama-ulama dibantai karena mereka ya kayak ISIS sekarang itu sama, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, pokoknya nggak cocok dikit kafir, nggak cocok dikit musyrik, ya gitu sama. Dulu juga itu nama ada, dikomandoi oleh Ibnu Saud. Yang hasilnya apa? Terakhir karena lihat banyak orang kok berdoa kepada Rasul, ya Rasul, ya Rasul, wah ini pusat musyrik, bongkar. Lah ketika mau dibongkar gak ada yang berani karena bawa bedil. Padahal di Arab waktu itu masih musim golok. Ini sudah bawa bedil karena mendapatkan sumbangan bedil dari Amerika dan Inggris melalui jalur As-Sabah, seorang kepala suku yang ada di Kuwait. Nah, ya nggak ada yang 40 orang bawa bedil, Syarif Hussein terusir dari Makkah karena kalah. Akhirnya mau dibongkar. Nah begitu mau dibongkar nggak ada yang berani. Nah kabar itu sampai ke santri Indonesia. Nah begitu santri itu dengar, Mbah Hasyim Asy'ari ngutus santrinya namanya Kiai Wahab Hasbullah. Wahab, pimpin konco-koncomu sana, kumpulin teman-temanmu, demo ke Mekah sana, demo ke Mekah, tolak pembongkaran makam Rasulullah. Nah Kiai Wahab ya dengan teman-temannya berangkat ke sana. Sampai di sana nggak tahu ternyata yang dihadapi bedil, sehingga begitu sampai di Mekah nggak ketemu orang. Siapa teman yang bisa diajak demo? Sementara yang datang ini kecil-kecil, jelek-jelek, rembes, sudah enggak. Ya kayak gini nih, ya paling ganteng kan kayak Kiai Imam Hambali lah, paling ganteng udah. Sudah, jadi begitu yang datang itu jelek-jelek, ini rombongan mana ini? Akhirnya Kiai Wahab ini berusaha nyari teman, tapi sudah gak ada, semua takut. Nah yang tidak setuju dengan pembongkaran makam Rasulullah di orang sana itu kekuatan Syiah sama kekuatan Sunni. Nah tapi udah pergi lari, yang Syiah lari ke daerah Persia, yang Sunni sebagian besar lari ke Mesir karena takut juga. Lah Kiai Wahab karena sudah diutus Kiai Hasyim, maka Kiai Wahab ini mencari teman untuk diajak demo. Tapi orang Arab gak ada yang percaya kalau ini ulama karena bentuknya kecil, udah ketunya miring gitu, pakai sarung, tapi pakai sepatu kalau Kiai Wahab itu. Ya agak jauh-jauh dari Mas Romi itulah wajahnya itu, yang P3 itu, orang itu cucunya.
Lah ngajak nggak ada yang mau, tak karena ini. Karena nggak ada yang mau datang, dia diundang Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab sadar, oh iya pecen aku ora potongan ulama. Ulama itu kan jubahnya besar, jenggotnya panjang, pakai jubah. Nah ini nggak jenggot, nggak punya. Ketunya ya ini mumplek gitu, ini opo no. Simbol itu tidak dikenal di Timur Tengah. Simbol kayak begini ini nggak dikenal, ini opo no tuh. Ini jangan-jangan nih sekarang mungkin TKI. Karena nggak ada respon, maka Kiai Wahab minta bantuan temannya, namanya Syekh Ghonaim Al-Misri. Lah Syekh Ghonaim Al-Misri ini temannya waktu mondok di Mekah. Nah oleh Syekh Ghonaim diceritani gini, maka Syekh Ghonaim, ya sudah saya yang ngundang, memang kamu nggak potongan sih, udah biar saya yang potongan ulama sini. Akhirnya Kiai Syekh Ghonaim ngundang ulama Sunni, ulama Syiah diundang, semua diundang. Ya mau karena yang ngundang Syekh Ghonaim Al-Misri. Tapi namanya juga orang Syiah, orang Sunni kan nggak rukun, maka ketika duduk itu ya bersebelahan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri sambil lirik itu kan. Wong memang nggak rukun. Kayak di Indonesia gitu ada yang nggak rukun gitu kan. Ibaratnya kayak Banser terus duduk sebelahan sama FPI. Ibaratnya kayak gitu. Nah, Syiah Sunni ini jujur gini. Tapi Kiai Wahab Hasbullah ngelihat gitu itu judek juga. Gimana saya bisa meyakinkan orang-orang ini? Maka kemudian Syekh Ghonaim pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin, sesungguhnya saya ini cuman menjalankan perintah. Yang punya hajat bukan saya, yang punya hajat ini siapa? Ini adalah Wahab Hasbullah Al-Jawi, santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ini santrinya Kiai Hashim Asy'ari. Mate. Kenapa? Para ulama di sana nggak kenal Kiai Wahab, tapi kenal dengan namanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Semua orang Arab itu kenal dengan Hadratus Syekh. Kenapa? Orang Asia yang pulang ke Indonesia belajar di Mekah yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu cuma satu orang, namanya Hashim Asy'ari. Gelarnya dulu itu kalau dari sana Al-Faqih Al-Faqih itu berarti apal 3000-an hadis sahih. Kalau Al-Alim berarti apal seperempat Quran. Kalau Al-Alama apal Quran. Kalau Asy-Syekh itu apal Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau Hadratus Syekh itu apal Kutubus Sittah beserta rijalul hadisnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Satu-satunya yang hafal itu. Orang Sumatera ada satu perempuan namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Lah orang kenal semua sama Kiai Hashim. Orang Indonesia hafal Kutubus Sittah. Maka sampean nggak usah was, sampean itu santrinya Kiai Hashim Asy'ari, pulang ke Indonesia gelarnya Hadratus Syekh. Nggak usah sungkan kalau ada yang alok-alok bid'ah. Wong yang alok-alok itu hafalnya cuma hadis satu, cuman kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin final, ya itu aja hadisnya, nggak ada yang lain. Kayak kunci Inggris, kayak obeng Inggris itu loh, satu obeng untuk buka semua sekrup, kencengi gedeke gitu, kullu bid'atin dolalah. Nggak apa-apa, wong memang apalnya baru itu, nggak apa-apa, santai mawon. Nah begitu tahu ini santrinya Kiai Hashim, yang lain terus hormat. Lah begitu yang lain hormat, Mbah Wahab merasa tersanjung, agak mediti dikit gini. Akhirnya Syekh Ghonaim, ya sudah sekarang biar Kiai Wahab sendiri yang akan menyampaikan pidato. Lah Kiai Wahab menyampaikan pidato dalam situasi orang Syiah, orang Sunni agak bengkerengan gitu, susah juga. Ini gimana saya mulai pembicaraan? Muncullah keusilan pikiran ulama Indonesia. Nanya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan salam guru saya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tapi sebelum saya mulai menyampaikan pesan-pesan guru saya mau nanya dulu ini.
Di Jawa itu orang kalau ketemu yang lebih tua cium tangan. Nah kalau di sini kok cium pipi kiri pipi kanan, kenapa ya? Forum itu melongo gini, ini maunya apa gitu. Akhirnya di antara peserta ada yang jawab gini, Syekh Kiai, supaya nanti kulit sama kulit ini kalau di akhirat itu ketemu, itu jadi saksi untuk urusan izul Islam wal muslimin li'ilai kalimatillah, ini bentuk syahadah, persaksian. Oh ya. Nah kalau gitu apa bedanya sama semut? Duh, semut orang semakin ngomong apa hubungannya karo semut? Lah kenapa? Lu semut itu juga kalau ketemu kan cium pipi kiri pipi kanan. Nggak ada yang jawab, orang nggak ada yang jawab, tapi mulai bertanya-tanya, ini maunya kiai ini apa sih, Kiai Wahab ini? Jawab sendiri sama Mbak Wahab, para hadirin, sesungguhnya kenapa kalau di Jawa itu punya keyakinan kenapa semut sama semut kalau ketemu kok cium pipi kiri pipi kanan, itu karena dulu zaman kapal Nabi Nuh itu berlayar, seluruh binatang dinaikkan kapal Nabi Nuh, cuman Nabi Nuh khawatir jangan-jangan nanti kawin di atas. Kalau kawin beranak kapalnya berat bisa tenggelam, maka Nabi Nuh punya kebijakan seluruh burungnya binatang itu dicopoti satu-satu. Nah yang lain kan ya sama kayak sampean gitu, udah mulai guyu toh apa gitu. Nah semua dicopoti burungnya itu, nah itu ditaruh di lemarinya Nabi Nuh. Berlayarlah kapal Bahtera ini sampai di sebuah daratan. Begitu lihat daratan seluruh binatang bersorak, karena yang paling cepat larinya adalah kuda, maka kuda ngelompat dulu dan tanpa izin nyaut burung, ternyata keliru burungnya gajah. Akhirnya punya besar lah, terus semua dibagi-bagi lah, semut ini saking senengnya lari duluan. Begitu pas waktunya bagi-bagi, ya punyanya kuda dikasihkan gajah, punya gajah dikasih kuda. Lah terakhir tinggal 2 burung kecil-kecil gitu. Ditanya ini burung siapa? Kalau model begini kayaknya burungnya semut. Lah semutnya mana? Nggak tahu, sudah lari. Ya udah tunggu aja, nanti kalau dia kembali kasihkan burungnya, kasihan nggak punya burung. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang para hadirin. Maka karena ditunggu lama-lama gak datang, ya akhirnya burungnya itu beserta lemarinya dikentirkan ke laut. Makanya sampai sekarang semut itu nggak punya burung. Makanya kalau semut ketemu sama temannya, kenapa cium pipi kiri kan? Bukan cium, itu mau nguping, nanya burungmu udah ketemu belum? Akhirnya orang Syiah sama orang Sunni ketawa kepingkel-pingkel. Habis itu situasi cair, terus langsung guyu cekikian gitu. Begitu situasi sudah cair, baru Mbah Wahab Hasbullah bercerita bahwa diutus oleh Kiai Hasyim untuk demonstrasi menolak pembongkaran makam Rasulullah. Akhirnya Syiah Sunni bersatu. Persatuan Syiah sama Sunni menghasilkan apa? Penolakan pembongkaran makam Rasulullah, dan disepakati oleh Raja Abdul Aziz untuk tidak membongkar makam Rasulullah. Maka kalau ditanya kenapa makam Rasul masih ada, ini adalah usaha Nahdlatul Ulama dan dibantu oleh ulama Syiah, ulama Sunni. Ini tepuk tangan sing banter, tidak usah malu-malu. Makanya terus tiba-tiba kan ini di demo sama santri Indonesia. Makanya jangan heran begitu Saudi ini mendapatkan duit yang sangat banyak karena Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyaknya beserta Amerika dan Inggris menuai panen. Nah negara-negara waktu itu yang mendukung gerakannya dibantu sama Saudi. Nah Nahdlatul Ulama waktu itu tidak mendukung, malah demonstrasi. Maka sampai hari ini Nahdlatul Ulama gak dibantu sama Saudi. Makanya nggak bisa bikin rumah sakit besar, nggak bisa bikin sekolahan besar, pesantrennya jelek-jelek. Kenapa? Nggak dibantu sama Saudi. Tapi saya tidak malu sebagai warga Nahdlatul Ulama, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah dan tidak ikut
Wahabi sampai hari ini. Maka sampai kapanpun orang yang berafiliasi ke sana delok NU pengen gites mawon. Kenapa? Karena NU sampai hari ini tidak semakin kecil tapi semakin besar. Nah, orang-orang ini pulang terusan sukses. Alhamdulillah Kiai pulang sukses. Nah, begitu masuk di Indonesia menghadapi persoalan sama. Yang memprovokasi Saudi ternyata orang Eropa. Nah, di Indonesia yang menjajah Indonesia orang Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, lah inilah kekuatan Nahdlatul Ulama. Ketika yang lain melawan dengan kekerasan, NU pertama kali melawan dengan kebudayaan. Wali Songo menyelesaikan Islam Indonesia dengan kebudayaan. Karena Nahdlatul Ulama adalah penerus Wali Songo, maka kalau melawan sesuatu tidak dengan kekerasan tapi dengan kebudayaan. Dan apa yang dilakukan begitu melihat Belanda kayak begitu? NU tidak melawan apapun, cuman diem dan mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, dia bagian dari kaum itu. Siapa yang menyerupai Belanda, dia bagian dari Belanda. Maka kemudian santri pelan-pelan membangun karakter bangsa dari budaya. Belanda pakai jas, santri tidak mau pakai jas, pakai baju koko. Santri pakai celana, Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai topi pet, santri pakai peci. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, nah santrinya pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, santri pakai sendal kayu, pentolnya satu. Nah, Belanda nggak ikut, maka Belanda marah. Itu. Nah, begitu santri ini sudah ngelawan, Belanda sudah miskin. Kenapa? Karena Belanda waktu itu kehabisan hampir 2 juta gulden. Untuk apa? Untuk menumpas perang di Ponegoro. Dan kehilangan 20.000 tentara terbaiknya untuk melawan perang-perang santri. Maka kemudian Belanda mengusulkan kepada anggota kepada Ratu Wilhelmina namanya, anggota Volksraad Belanda namanya Van de Venter, mengusulkan agar orang Indonesia bisa dijajah, maka tidak bisa lagi dijajah dengan badannya, jajah pemikirannya. Maka orang Indonesia boleh sekolah ke Belanda dengan sebuah politik yang dikenal dengan nama politik etis. Tapi santri enggak, bikin pendidikan sendiri namanya pesantren. Dan dari pesantren digodok kader-kader yang tetap istiqomah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belanda nulis Latin, santri nulis ngangge pigon. Terus gitu. Sampai Kiai Hasyim dipaksa bayar pajak dengan gulden. Tapi Kiai Hasyim, saya nggak mau bayar pakai gulden, karena gulden duitmu sudah terlanjur tak haramkan. Maka kalau mau ngambil sapi silahkan, mau ngambil beras silahkan, tapi aku kalau mau pakai gulden nggak mau, karena saya sudah haramkan apapun yang dari Belanda. Maka Kiai Hasyim ditangkap. Itu loh, Kiai Hasyim istiqomah, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang ini koclok semua. Mengharamkan Pancasila, hidup di Indonesia, setiap membeli sesuatu pakai uang Indonesia, setiap uang Indonesia disetempel Pancasila. Makanya orang-orang ini dosanya nggak ada habisnya. Wong sudah diharamkan kok dipakai. Orang ngaramkan rokok, doyan APBN, rokok diharamkan, padahal 74 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, 74 triliun haram, masuk APBN-nya haram. Negara bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalan itu. Ini Nahdlatul Ulama, nggak bisa main-main kalau sudah pakai hukum haram. Makanya Pancasila taruh pantat, ya dosa dia.
Karena hidup di Indonesia, seluruh perjalanan bangsa ini diputuskan oleh parlemen, dan seluruh keputusan parlemen disetempel pakai lambang negara Garuda Pancasila. Kalau cari dosa nggak usah jauh-jauh, memang sekarang gampang, neraka itu deket sekarang. Makanya kayak NU aja santai, enak. Wong punya pengalaman. Mbah Hashim tidak mau karena gulden uang Belanda. Makanya Mbah Hashim ditangkap di Medaeng, Surabaya. Tapi tidak pernah kemudian para santri mengatakan bebaskan Kiai Hashim. Enggak pernah, enggak kayak bebaskan Ustadz Bashir, enggak begitu. Santri enggak begitu. Seluruh santri berbondong-bondong ke Surabaya minta ditahan bareng sama Kiai Hashim. Kalau Kiai Hashim salah, kami juga salah, wong pikiran kami sama pikiran Kiai Hashim. Kata Belanda, satu aja pusing saya nahannya. Lalu orang segitu banyak kasih makannya, tambah mumet deh. Akhirnya Kiai Hashim dibawa pulang ke Jombang. Tapi di perjalanan ternyata Belanda sudah stres. Kenapa? Karena pabrik Guro Cukir sudah nggak bisa dipakai operasi karena cerobongnya meluntir kayak angka 8. Itu akhirnya begitu Kiai Hashim datang, Belanda juga minta maaf sekaligus agar cerobongnya itu lurus lagi. Ternyata yang punya kerjaan itu namanya Mbah Rosyidi sama Mbah Kaji Basaruddin. Itu saudaranya Mbah Nyai Nafiqoh, istrinya Mbah Hashim Asy'ari, laki-laki gagah sing brengose sampai kuping, asal dari Sewulan Ponorogo. Akhirnya terus ya udah wis ono Dek, udah itu kasihan Belanda, luruskan lagi, kuaplok cerobongnya pok ya lurus gitu. Lah itu Mbah Rosyidi ini memang terah pendekar. Karena salah satu garis Mbah Nyai Nafiqoh itu garis pendekar. Ada namanya Raden Bagus Harun, calon raja, tapi nggak mau jadi raja, memilih bagaimana menumbuhkan seorang ulama yang besok jadi raja. Mengungsi dari kerajaan, bertempat di daerah Pagotan Ponorogo. Raden Bagus Harun bergelar Ki Ageng Basyariah setelah menyelesaikan puasa selama 7 tahun. Punya anak perempuan gawalak namanya Nyi Ageng Alap. Dinikah Raden Santri, punya anak Mbah Makdum Rabi nikah, punya anak Mbah Maklum Rabi punya anak Mbah Tafsir Anom nikah, punya anak Mbah Qolyubi nikah, punya anak Mbah Ilyas nikah, punya anak Mbah Nafiqoh, Mbah Rosyidi, Mbah Nafiqoh dinikah Mbah Hashim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hashim nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri, punya anak Abdurrahman Wahid, seorang ulama yang jadi presiden Republik Indonesia. Makanya jangan katakan NU itu bodoh. Siapa yang bilang NU bodoh? Wong ketua PB-nya jadi presiden. Yang alo-alo bodoh ketuanya cuma tim sukses. Ini jangan katakan kita ini kadang dibodoh-bodohi lah, karena Belanda saking stresnya diajak sekolah juga nggak mau, di sekolahin santri tetap melawan. Maka kemudian Belanda melakukan kekerasan, membakari pondok-pondok, melawan kiai-kiai, mengusir kiai-kiai. Sebagian besar kiai-kiai akhirnya lari ke gunung-gunung, lari ke desa-desa. Itulah jawaban kenapa pesantren sebagian besar ada di kampung-kampung dan di desa-desa. Kalau dikatakan Nahdlatul Ulama desa, saya nggak pernah malu, karena itu bagian dari resiko mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak ikut Belanda. Tenang mawon dadi wong NU sampean. Akhirnya kemudian pelan-pelan orang-orang yang pulang dari Belanda ini, yang sekolah yang kemudian waktu itu bernama Student Hijau. Nah, kebetulan di sana lagi berbicara apa? Tentang lepasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Itu ada seorang filosof dari Jerman, namanya dari Prancis, namanya Ernest Renan, nulis buku dikasih judul What is the Nation? Apa itu bangsa? Akhirnya semua orang baca buku itu, termasuk Bung Karno. Bung Karno kemudian pulang ke Indonesia membicarakan bangsa. Bangsa itu sesuatu yang masih asing, karena bangsa hanya dibicarakan oleh Al-Quran, tapi Al-Quran tidak bisa menjelaskan bentuk
bangsa, ya cuman waja'alnakum syu'uban, tidak ada. Makanya ketika Bung Karno sosialisasi dengan para ulama, para kiai, tokoh agama, semuanya nggak ada yang respon karena bangsa itu tidak menemukan penjelasan sebagai sebuah negara nggak punya. Akhirnya apa? Yang mampu menerjemahkan bahwa bangsa adalah bagian dari agama, pada tahun 1914 keluar kalimat dari Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Itu bukan Quran, itu bukan hadis, itu adalah kalimat yang keluar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Sama, jangan cari hadisnya, jangan cari Qurannya, karena itu adalah kebutuhan bagaimana orang-orang yang belajar membangun bangsa mengerti bangsanya, dan yang pertama kali melontarkan itu, membangun itu, Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kemudian Kiai Hasyim ngutus kepada Kiai Wahab Asbullah untuk berdiskusi dengan Bung Karno, berdiskusi dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan di Surabaya terbentuklah sebuah organisasi persiapan membicarakan sebuah bangsa yang dikenal dengan nama Taswirul Afkar. Dan kemudian santri dengan tegas menyatakan membentuk namanya Nahdlatul Waton, cinta tanah air, kebangkitan tanah air. Baru sekalinya itu dibicarakan di Indonesia. Orang Arab belum membicarakan itu, tapi di Indonesia dibicarakan sama Mbah Hasyim Asy'ari. Maka kemudian bergeraklah ini menjadi sebuah bangsa, dan akhirnya tersepakati pada tahun 1945. Pada tahun 1945 akhirnya disepakati, karena bangsa ini dari dulu berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda, dan akan dipikul oleh satu negara namanya Indonesia. Makanya sangat berat menjadi bangsa Indonesia. Orang Eropa satu bangsa dipikul beberapa negara. Orang Arab satu bangsa dipikul beberapa negara. Cina satu bangsa dipikul beberapa negara. Tapi kita punya Indonesia, puluhan bangsa dipikul oleh satu negara. Lebih berat persoalan Indonesia. Kita inilah satu-satunya prototipe waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, karena kita punya puluhan bangsa. Orang Irian jelas bangsa Irian, warna kulitnya berbeda, makanannya berbeda. Orang Dayak warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, makanannya beda. Orang Jawa bahasanya beda, makanannya beda, wajahnya beda. Orang Sumatera, orang Kubu beda, tapi ini harus dipikul oleh satu negara namanya Indonesia. Maka harus disepakati apa yang menjadi kesepakatan bersama di Indonesia untuk membangun sebuah bangsa negara. Akhirnya disepakatilah bahwa yang akan jadi payung bersama bernama Pancasila. Dan itu dirapatkan dalam PPKI dan BPUPKI yang dikenal dengan istilah Dokuretso Zumbi Tushakai, Dokuretso Zumbi Inkai. Dirapatkan di rumahnya Tezi Maida. Siapa Tezi Maida? Kenapa Tezi Maida percaya kepada orang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan? Tezi Maida adalah teman karibnya Kiai Wahid Hasyim. Kenapa Tezi Maida percaya sama Kiai Wahid Hasyim? Karena Kiai Wahid Hasyim waktu itu dan Kiai Hasyim Asy'ari ketika Jepang datang, Kiai Hasyim tidak melawan Jepang, karena Kiai Hasyim sudah ngerti ini sebentar lagi merdeka. Kalau mau merdeka dari Belanda, Jepang bisa dipakai untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Catatan itu masih ada. Sehingga kemudian ketua Sumubu Kementerian Agama waktu itu diserahkan sama Nahdlatul Ulama. Makanya ada foto Kiai Hasyim ini. Ini adalah foto Kiai Hasyim Asy'ari waktu Jepang datang lobby untuk minta Kiai Hasyim menjadi ketua Sumubu. Nah itu difoto. Nah orang yang kita nggak tahu ada foto Kiai Hasyim yang begini.
Tapi ketika Kiai Wahid Hasyim pergi ke Jepang sebagai duta menteri agama, sama kaisar dikasihkan ini foto bapakmu, dibawalah pulang foto itu, dan foto itu sampai sekarang masih ada, dan betul ini foto aslinya karena tidak berjenggot. Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya jenggot, klimis. Makanya santri Tebu Ireng tidak ada yang ribut persoalan jenggot. Ya, nah kalau yang berjenggot itu kan yang ada yang iseng, tapi nggak enak kalau saya sebut namanya. Ya keluarganya sendiri, keluarga Kiai Hasyim yang waktu itu menjadi pendukung salah satu partai yang suka jenggot. Nah itu dipoto, gambarnya itu dikasih jenggot. Kalau yang aslinya bener ini tidak punya jenggot. Saya masih punya dokumennya, tidak punya jenggot. Makanya kalau Nahdlatul Ulama ya nggak usah iseng lah pakai jenggot itu. Kalau punya jenggot ya peliharalah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak usah terus ini jenggot, wong kita orang Indonesia kok. Orang Arab itu lahir sudah punya jenggot. Nah ya kan 7 tahun udah mulai kelihatan. Nah kalau orang Indonesia kan memang nggak punya jenggot. Wong kita ras Mongoloid, bukan ras Semit. Kalau kemudian memaksakan pakai jenggot akhirnya cuma 12, diingu kan nggak jadi jenggot. Meng dadi oyote untu. Ya. Nah begitu dirapatkan Pancasila, Bung Karno sudah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sepakat, tapi ada yang tidak sepakat. Siapa? Adalah kelompok-kelompok Islam yang pengen lebih jelas keislamannya. Maka kemudian ini nggak cocok, harus lebih jelas, jangan ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah, kalau kamu mau Indonesia ini jelas keislamannya menurut antum, jadi gitu kata Bung Karno, udah bikin sendiri aja deh, tak kasih rapat, kalian rapatkan maunya apa nanti itu yang kurang itu, dikasih rapat nggak selesai malah pada ribut. Akhirnya keluarlah kalimat dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, yang kemarin tesisnya itu ditulis oleh Habib Rizik, nulis itu. Makanya Habib Rizik itu jengkel Pancasila karena hilang 7 kata dalam Piagam Jakarta. Makanya terus Pancasila taruh pantat itu ya karena problem itu tidak ada. Nah ketika ditambah kalimat itu, dari timur tidak mau nerima, dari Irian, dari Batak nggak mau terima, dari Bali nggak mau terima. Kita ini berjuang bersama. Dari dulu bangsa ini berbeda-beda. Kenapa sekarang kemudian aku sudah terima berkat rahmat Allah? Ya enggak apa-apa, tapi kalau kemudian kalian ini nanti kalian akan bikin peraturan semua harus begini. Enggak, kami enggak terima. Akhirnya rapat kacau. Akhirnya Bung Karno, ya sudah, saya sudah nggak bisa mikir lagi. Daripada aku nanti pusing karena ini urusan agama, saya nggak punya kewenangan. Datanglah kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan kebetulan di sini ada putranya Kiai Wahid Hasyim, udah sana dia pulang sana beserta rombongan, minta saran Kiai Hasyim, wong ulama paling pinter Kiai Hasyim. Maka rombongan dipimpin Kiai Wahid pulang ke Jombang. Di Jombang Kiai Wahid bilang sama bapaknya, Pak, ini semua orang ribut tentang Pancasila karena katanya nggak pas dengan Islam. Nah kalau nanti ada yang nambah 7 kata dalam Piagam Jakarta, kalau ini diadakan tetap, nanti bangsa ini yang sudah jelas nolak itu timur, tengah dan barat. Oh ya sudah kalau gitu nak, kemerdekaan itu kemaslahatan, perpecahan itu adalah apa? Mafsadah, maslahat dan mafsadah. Sudah tunggu ya 3 hari aku tak puasa. Maka untuk memutuskan itu Kiai Hasyim puasa 3 hari. Selama 3 hari menghatamkan Quran dan membaca Fatihah. Dalam setiap Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350.000 kali. Udah nggak usah pakai nanya, nggak usah pakai biasa aja. Ulama itu begitu. Terus kemudian setelah selesai puasa 3 hari, malam istikharah cuman 2 rakaat Kiai Hasyim. Cuman rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Terus kemudian tidur, sebelum tidur akhir surat Kahfi dibaca. Nih kok kul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya 11 kali. Terus tidur. Pagi-pagi anaknya dipanggil, nak sudah apa ya Bapak, sudah Pancasila sudah betul secara syar'i,
Hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Nah, kemanusiaan itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Nah, terus persatuan ya ada, tadi disebut wa'tasimu. Nah, yang keempat ini yang jelas-jelas Islam. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa ini mau dibangun dalam sistem demokrasi, dalam pemerintahan milik bersama. Karena ini pemerintahan akan dalam demokrasi dan milik bersama, maka semua harus bertanggung jawab. Kalau sekarang yang ada adalah kawula Gusti, raja dan hamba, itu nggak bisa dalam sistem bersama kayak begini, karena raja punya kekuasaan absolut untuk minta kepada hamba. Nah, yang mampu membuat sistem agar bersama bertanggung jawab secara bersama hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka ulama-ulama dari dulu, bahkan para wali, sudah menyiapkan itu semua, menghilangkan kata raja dan hamba dengan kalimat ro'iyah, yang di sini diadaptasi dengan kalimat rakyat. Satu-satunya bangsa di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah ke dalam bahasa negaranya hanya Indonesia. Satu-satunya di dunia yang bisa mengambil ro'iyah menjadi kalimat rakyat hanya Indonesia. Maka kerakyatan adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh hikmah, diajarkan Quran. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, semua harus dimusyawarahkan. Ini pelajaran Al-Quran. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Kalimantan, bukan ini bahasa dari Al-Quran, bahasa Arab. Dalam perwakilan, al-wakil juga bukan bahasa sini, wakil itu bahasa sana. Kalau orang melihat Pancasila yang sudah jelas-jelas ro'iyah dan menjadi rakyat, tetap tidak melihat bahwa Pancasila ada unsur Islam, mungkin orang ini sedang buta hatinya. Mungkin tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Mungkin wajine sik kurang dawa. Loh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu bahasa apa? Kok kamu katakan itu bukan bahasa Islam? Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bahasa apa? Nah itu loh, maka Ki Hasyim sudah hapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Maka kemudian Ki Bagus Hadikusumo mendapat pesan itu dari Muhammadiyah, langsung mensepakati, ya sudah, saya nderek sami nawato pada Kiai Hasyim. Semenjak itulah kemudian Pancasila yang disepakati Kiai Hasyim ditetapkan oleh rapat terakhir anggota BPUPKI yang menjadi landasan ideal, landasan negara Republik Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama gak pernah utek-utek Pancasila. Sebab apa? Ini sudah menghasilkan keputusan dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan Mbah Hasyim Asy'ari setiap memutuskan tidak akan pernah lepas dari istikharah. Maka keputusan Mbah Hasyim bukan keputusan manusia, keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pancasila yang terbaik untuk bangsa ini. Nahdlatul Ulama tidak akan mempersoalkan kamu mau kunut mau nggak kunut. Nahdlatul Ulama biasa. Dulu NU dan Muhammadiyah beda kunut biasa, ribut biasa. Sekarang dua-duanya udah nggak ribut, karena dua-duanya nggak kunut sudah, karena nggak sholat subuh. Ibaratnya begitu. Kamu mau ribut tumpeng silahkan, mau ribut apa silahkan. Kalau ribut kunut paling ributnya cuma satu musola. Kalau ribut persoalan takbir paling ributnya cuma satu masjid. Tapi jangan kau udik-udik Pancasila, karena keributannya dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau ada yang udik-udik Pancasila, Nahdlatul Ulama pasti berada di paling depan. Demi siapa? Demi bangsa Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama sampai hari ini tetap PBNU. Kalau bangsa ini tetap PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada. Lah akhirnya disepakati bangsa berdiri, tapi Belanda iseng, datang lagi dompleng di Kenil. Medan jatuh,
Bandung dibakar menjadi lautan api karena nggak ada yang sanggup lagi mempertahankan kedatangan pasukan sekutu. Tapi begitu masuk Surabaya, siapa yang melawan pertama kali? Yang melawan adalah santri dengan apa? Resolusi jihad 22 Oktober 1945. Tanpa 22 Oktober tidak ada perang Surabaya, maka 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, 10 November sebagai hari pahlawan. Yang mau bantah siapa? Ini keputusan negara Republik Indonesia. Hari pertama perang, jenderal terkuatnya namanya Malabi mati. Belum pernah dalam sejarah perang jenderal sekutu matinya di Surabaya, dilawan oleh santri karena santri menganggap itu bukan perang tapi tawuran. Makanya saya pernah ngaji loh, terceplos saya. Jadi saya dapat cerita dari kakek-kakek saya, itu dapat cerita kalau waktu perang Surabaya itu sering dimarahi. Kenapa? Panglima mudanya namanya Gus Kholik. Gus Kholik itu ngatur strategi perang. Begini. Nanti dihadang jam sekian. Tapi santri itu baru jam 7 sudah dihadang. Gus Kholik marah, kamu jangan hadang jam 7. Nanti hadangnya habis duhur. Nggak apa-apa Gus, kita kan kebal, nggak bahan peluru. Pimpin Kiai Abbas dari Buntet. Terus kalau ketemu Belanda bedil, diambil bedilnya. Wong santri di bedil nggak apa-apa. Diambil bedilnya, terus bedilnya dikeprokkan kepada Belanda. Gus Kholik marah, kita juga butuh bedil, ambil bedilnya. Besoknya kemudian setiap ketemu Belanda, Belandanya dibunuh, bedilnya diambil. Sudah itu serahkan sama Gus Kholik, nih Gus, bedilnya Belanda. Gus Kholik marah lagi, kamu kalau ngambil bedil itu sekalian pelurunya, jangan bedilnya aja. Marah, sekalian pelurunya. Orang bedilnya diambil, pelurunya enggak. Oh, itu perang Surabaya. Makanya nah ada yang cerita ini dari kakek-kakek saya itu cerita. Jadi dulu itu waktu pekiknya itu kan ada yang merdeka. Ini mesti orang pergerakan dan tentara biasanya kan pinter tentara itu. Nah kalau Allahu Akbar itu santri. Nah kalau orang Surabaya itu pekiknya beda. Ancok gitu. Itu orang Surabaya. Loh iya, kalau kata ini pelakunya yang cerita. Jadi kalau yang mereka itu biasanya orang pergerakan dan tentara. Terus kalau santri kan Allahu Akbar. Nah kalau yang Surabaya itu wajah nah itu pernah di Surabaya. Akhirnya kemudian Belanda pergi karena diajar itu sama santri. Nah itulah maka tinggal 22 Oktober tidak ada yang bantah, dikasihkan menjadi hari santri. Terus kemudian bangsa ini berjalan latihan kan, tiba-tiba latihan. Nah ketika latihan sana sini membangun bangsa, terjadi peristiwa di dunia yang sangat tidak enak. Apa? Hitler mati tahun 1948. Karena Hitler mati, Amerika sama Soviet kelahi karena musuh bersamanya mati. Nah Soviet punya paham yang namanya paham sosialisme, nah Amerika punya paham yang namanya kapitalisme. Dua negara royoan, kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Tapi Bung Karno dengan tegas mengatakan, saya tidak ikut kamu, saya tidak ikut kamu, karena saya adalah bangsa Indonesia. Bung Karno. Akhirnya Bung Karno paksa sana paksa sini, akhirnya Bung Karno tidak tahan sebagai seorang presiden. Pidato di sidang tahunan PBB tahun 1960, dan di situ kelihatan betapa Bung Karno seorang santri sejati dari didikan Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Membuka pidato dengan ayat Quran. Saudara-saudara peserta sidang tahunan PBB yang saya hormati, kami ini punya bangsa, sekarang ditarik oleh bangsa Soviet, ditarik oleh Amerika. Tapi mohon maaf, pahamilah bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Kami diatur oleh Tuhan kami, bahwa kami sudah dari awal dijelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Itu ada di sidang tahunan PBB.
Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti Soviet, tidak bisa mengikuti Amerika. Kami punya corak bangsa kami sendiri. Dan hari ini kami tidak lagi percaya sama Soviet, tidak lagi percaya sama Amerika. Amerika dan Soviet berperang, melibatkan perang di negara-negara kecil. Berarti negara yang melibatkan perang dan berebut, bagi kami negara itu kurang baik. Artinya negara yang tidak baik berarti falsafah negaranya kurang baik, berarti manifesto komunisnya Soviet tidak baik dan Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik. Kalau kalian mau rukun, contohlah negeri kami. Kami berbeda-beda bangsa, kami pikul satu negara karena kami punya Pancasila. Kalau kalian mau patuh dengan dunia, ganti dasar kalian dengan Pancasila. Akhirnya tidak sampai lama Bung Karno dipaksa turun, akhirnya bangsa kita dikacaukan oleh peristiwa 65 itu sebenarnya peristiwa politik yang akhirnya kemudian siapa yang turun tangan pertama kali? Siapa? Nahdlatul Ulama beserta kekuatan tentara menyelamatkan bangsa Indonesia. Terus bangsa ini terus berjalan, berlatih. Tapi karena partainya banyak, ribut terus dan tidak menghasilkan apa-apa, maka tahun 71 apa yang terjadi? Pak Harto memaksa partai-partai itu untuk menjadi satu. Apa? Semua mendukung pemerintah. Dengan kekuatannya Pak Harto, kelompok agama disatukan dalam P3, kelompok pemerintah disatukan dalam Golkar, nasionalis disatukan dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sayangnya Nahdlatul Ulama berada dalam satu partai yang dioplos dengan kelompok-kelompok yang memang dari awal gak cocok dengan NU, karena NU selalu diolok-olok kunutnya, diolok-olok tumpengannya, tapi berada dalam satu partai. Di situ ada SI, ada Parmusi. Nah akhirnya NU sudahlah, kita harus berada di sini. Akhirnya di P3 Nahdlatul Ulama, tapi lama-lama gerah juga. Kenapa? Karena Pak Harto terlalu keras ini, karena menata itu banyak yang melawan, dan ketika setiap Pak Harto dalam situasi kejepit mesti Kiai NU yang diminta memadamkan api. Nah tapi Kiai NU itu dinanasibnya seperti daun salam. Ibu-ibu ndak mau masak sayur asem kalau nggak punya daun salam, sampai direwangi kutangan tok itu ngambil daun salam. Tapi begitu mateng, yang pertama kali dibuang itu daun salamnya, sama nasibnya. Makanya sampai di Jombang itu ada kiai itu cewengkel sama Golkar waktu itu, musuh. Kiai namanya Kiai Bajuri. Para hadirin, kalau anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau haji, mau takarrub kepada Allah. Nah kalau keberingin ngiseng itu salah banget. Itu cerita tahun 70-an, bukan cerita hari ini. Akhirnya Pak Harto mampu merapikan kekuatan politik di Indonesia. Tapi ketika kekuatan politik ini yang lain sudah mulai redam, lah Pak Harto kemudian menyatukan kembali filsafat dan falsafah bangsa Indonesia, kembalikan kepada Pancasila. Maka tahun 81 Pak Harto kemudian merapikan bangsa Indonesia ini dengan dengan asas tunggal Pancasila lah semua. Tapi karena waktu itu Kiai NU sudah jengkel sama Pak Harto, sebagian besar hampir saja ngelawan Pak Harto, tidak mau ikut asas tunggal Pancasila. Nah, melihat kekuatan ini, ada kelompok di belakangnya, ya cocok ini NU. Ini kita kan sudah berontak, yang belum berontak tinggal NU. Maka kekuatan ini provokasi agar NU berontak, persis kayak 411 211 itu loh, ada hantunya di belakangnya yang provokasi, sehingga para habaib termasuk kedorong ini diprovokasi dari belakang. Ya itu PKI itu komunis, ajar gitu ada. Nah tahun 81 ya ada yang dorong NU, Panglima DITI KW7, kepalanya namanya Dullah Sungkar, ini mendorong terus, lawan aja Kang, lawan. Itulah dalam situasi kayak gitu Gus Dur judek, ini gimana bangsa ini? Kalau sampai NU melawan pemerintah, hasilnya bahaya, karena NU adalah organisasi keagamaan. Karena NU sudah menjadi organisasi keagamaan, ini ngelawan bahaya, pasti melibatkan Tuhan. Maka Gus Dur melihat situasi chaos yang sebentar lagi terjadi, Gus Dur lebih mengambil sikap,
Apa? Datang ke kiai-kiai ini, kiai-kiai waspada. Tapi kayaknya Pak Harto lagi jengkel juga, lagi usilnya keluar waktu itu Pak Harto. Udah Gus Dur lagi meredam kekuatan kiai, Pak Harto iseng apa? Ganti M Yusuf dengan Pak Beni Murdadi yang jelas Katolik waktu itu. Oh, tambah marah kan? Oh, gitu NU kiai-kiai yang lain. Udah iseng lagi Pak Harto membuat kekuatan politik di Indonesia untuk mengatur bangsa, kekuatan strategis Indonesia namanya CSI, ketuanya Cina Katolik lagi namanya Bian Kun atau Harichan Sila lah, sempurna, tinggal ngelawan dikit aja. Tapi Gus Dur jangan sampai NU tabrakan dengan negara, karena NU ikut mendirikan bangsa Indonesia. Maka Gus Dur datang kepada Kiai Ahmad Siddiq, Yai tolong Yai, ini hampir tabrakan, ingatkan kembali kita bersaudara. Maka Kiai Ahmad Siddiq berlandaskan pada ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, terciptalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, terciptalah ukhuwah wataniyah. Inna akramakum indallahi atqakum, terciptalah ukhuwah Islamiyah. Akhirnya ingat kembali nih. Loh, yang disorot waktu itu Pak Idham Khalid dari sini. Wah, ini Pak Idham ini gimana ini? Udah sementara diundurkan dulu, di saving dulu. Maka Kiai Ali Maksum sama Kiai Makhrus Ali minta Pak Idham untuk mundur sebentar, karena Pak Idham ini politisi utamanya Nahdlatul Ulama. Mundur dikit, akhirnya bisa pelan-pelan sebuah. Akhirnya Nahdlatul Ulama tidak menjadi tabrakan dengan negara. Kenapa? Karena semua kiai bisa diingatkan dengan ukhuwah. Akhirnya untuk kepentingan bangsa, Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila. Karena Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila, ibaratnya lagi didorong, NU buang badan, ya yang dorong kejelungop. Akhirnya Abdullah Sungkar ketok, oh itu orangnya, kejar. Akhirnya Abdullah Sungkar lari ke Pakistan, ke Akademi Militer Peshawar, transit di Malaysia. Ketika berlari bawa muridnya namanya Pak Asyir bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Duh ya, nah ini lu begitu tabrakan, akhirnya ke Pakistan lah. Di Pakistan itu ada Akademi Militer Peshawar, sebuah akademi militer Amerika yang dibikin untuk menyingkirkan Soviet dari Afghanistan. Nah itu ceritanya panjang, nanti lain lagi nek waktunya ngaji tak ceritani. Jalan gini pokoknya fokus nang NU dulu. Akhirnya NU buang NU terima, yang lainnya kejelungup, menerima asas tunggal Pancasila. Tapi kekuatan politik di NU tidak bisa langsung diredam, kekuatan politiknya, tapi kekuatan agamanya sudah tidak nabrak dengan negara. Politiknya dibiarkan. Kenapa? Politiknya tetap kucing-kucingan dengan Pak Harto, tidak kemana-mana, tapi berada di mana. Akhirnya Pak Harto ngelihat, waduh, NU nggak bisa dipegang buntute katanya. Ternyata tak pikir bangsanya juga ditolak, ternyata bangsanya diterima, politiknya jalan terus. Akhirnya Pak Harto mau tidak mau ngakoni kekuatan politik NU. Karena Pak Harto ngakoni kekuatan politik NU, maka Pak Harto minta pada Mbak Tutut waktu itu, Tut, kamu ikut Gus Dur sudah sana. Maka kemudian Pak Harto Mbak Tutut ikut Gus Dur kemana-mana, terus bantu pondok, bikinkan sekolahan. Nah itulah maka ulama menerima. Kenapa? Karena Pak Harto sudah kalah dan ikut politiknya Gus Dur. Kalau kemarin Pak Harto belum ikut, Pak Harto adalah riswah atau suap. Tapi begitu Pak Harto menitipkan Mbak Tutut naik NU, maka orang naik bis itu bayar. Namanya bukan riswah tapi upah loh, maka tidak lagi haram. Maka Nahdlatul Ulama tidak melarang warganya ikut Golkar loh, padahal dulunya tadinya kerasnya kayak gitu. Lah begitu Pak Harto, Mbak Tutut ikut kemana-mana. Ini Gus Dur yang cerita, saya nyopir Gus, tapi nyopir itu capek juga lah. Mbak Tutut di belakang tidur ngorok, capek juga, setiap taklir dia tidur. Tapi saya sudah membawa Nahdlatul Ulama tidak tabrakan sama negara.
Nah biar ada yang tabrakan, akhirnya ya sudahlah, NU tidak tabrakan, tapi biarlah Mbak Tutut nanti ada yang nabrak. Siapa? Begitu Gus Dur nyopir, Mbak Tutut tidur, berhenti di halte, ada yang dinaikkan ke dalam bisnya Gus Dur. Begitu Mbak Tutut bangun kaget, karena yang naik adalah anaknya Bung Karno, namanya Bu Megawati Soekarno Putri. Wah, akhirnya dua singa bertarung, meledak di peristiwa 27 Juli tahun 96. NU tidak tabrakan sama negara, tidak seperti orang-orang bodoh hari ini, imajinasi politiknya sudah semakin jelek, tidak bisa berpikir panjang, maka orang-orang sekarang lebih suka nabrakkan agama dengan negara, Jumatan ditabrakkan dengan negara, sholat subuh ditabrakkan dengan negara. Kenapa NU tidak ikut? NU tidak akan pernah menabrakkan agama dengan negara, karena Nahdlatul Ulama nalar politiknya masih panjang. Jadi saya melihat politik akhir-akhir ini ini orang-orang sudah semakin imajinasinya semakin pendek, nggak punya lagi cara politik, akhirnya nabrakkan agama. Sama seperti laki-laki itu kalau cerdas, jatuh cinta sama perempuan pasti muter aja, nanti lama-lama kena. Tapi kalau laki-laki bodoh, setiap datang perempuan, kamu kalau nggak mau pacaran sama aku tak tunjuk kamu. Nah ini laki-laki bodoh, gampang nah. Makanya karena capek gitu, akhirnya tabrakan betul lah. Kata Gus Dur, dua singa bertarung kecapean, maka kemudian yang jadi pawang singa lah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Dan pelatihan politik yang diberikan oleh Gus Dur pada Bu Megawati Soekarno Putri, hari ini bangsa ini dipimpin oleh orang nasionalis yang kebetulan kita kenal dengan nama Presiden Jokowi. Orangnya emang nggak cakep, bajunya kotak-kotak, jelek, nggak apa-apa, tapi itulah representasi bangsa Indonesia. Maka jangan kau jelek-jelekkan presidenmu hari ini. Sekarang semua orang dijelek-jelekin, punya presiden jelek, punya kapolri jelek, punya kiai jelek, sampai bangsa ini saya pusing ini akhir-akhir ini. Orang punya rambut nggak pede, diabang-abang, pengen kayak rambutnya Belanda. Iya, punya jambu besar di sini, begitu besar jambu Bangkok. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Yang belum diolok-olok tinggal satu, apa? Gula Jawa. Belum diolok-olok. Iya, jeruk Medan masih, jeruk Medan. Rambutan Pontianak masih. Nah, ini sangat apa? Buntang apa ini? Gak punya apa-apa. Ya bikin apa itu, mangrove Bontang gitu. Obeng begitu, kanan belok kanan dikit-dikit, obeng Inggris. Nah ini lo pernah Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran kenapa Nahdlatul Ulama dalam urusan bangsa selalu bisa mengikuti alur walaupun kejepit ke kiri dan ke kanan. Itu dalam urusan bangsa dan negara. Dan yang harus diingat, kenapa Nahdlatul Ulama sekarang menjadi organisasi Islam yang paling mapan di dunia. Kalau Anda ingin tahu kenapa, karena ulama tahu bahwa kita orang Indonesia ketemunya cuma sama ulama. Sampean ini muridnya ulama. Kalau muridnya Rasulullah, sampean namanya sahabat. Kalau muridnya sahabat, sampean namanya tabi'in. Kalau sampean muridnya tabi'in, sampean namanya tabi'in. Lah orang Indonesia itu ketemunya ulama, maka sampean cuma muridnya ulama. Maka dibikinkan organisasi Islam, hanya dikasih nama Nahdlatul Ulama, karena kalian cuma muridnya ulama. Biar ndak konslet. Nah itu loh. Nah sekarang kan orang ini banyak yang konslet karena lupa kalau muridnya ulama. Sampean muridnya ulama, wong sampean muridnya Kiai Imam Hambali. Kiai Imam Hambali di Blitar. Blitar itu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari cuman muridnya Kiai Asy'ari sama Kiai Khalil. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairon, Mbak Gareng Roto Purwo. Tadi Mbak Khairon itu muridnya Mbak Abdul Wahid Boyolali. Mbak Abdul Wahid Boyolali muridnya Mbak Abdul Halim. Mbak Abdul Halim muridnya Mbak Sofyan Tuban. Mbak Sofyan muridnya Mbak Abdul Jabbar Nglirip Tuban. Muridnya Mbak Abdul Rahman Lasem, muridnya Pangeran Sambu.
Mbah Pangeran Sambo muridnya Mbah Abdurrahman, muridnya Mbah Pangeran Benowo, seorang raja yang tidak mau jadi raja memilih jadi ulama. Mbah Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo muridnya Sunan Bonang, Sunan Bonang murid Sunan Ngampel, Sunan Ngampel murid Mbah Brohim Asmoro Kondi, Mbah Brohim Asmoro Kondi murid Syekh Jumatil Kubro, Syekh Jumatil Kubro murid Sayyid Muhammad murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, murid Sayyid Ali Khaliq Qasam, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Alwi Ula, murid Sayyid Ali murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa An-Naqib, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Musa Kadem, murid Sayyid Ja'far Shodiq, murid Sayyid Muhammad Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wong NU ndak konslet karena paham kalau muridnya ulama. Nah orang sekarang kan nggak mau jadi muridnya ulama, langsung pengen jadi murid Rasulullah. Sahabat jenggotan, sahabat cingkrang, apa ya rusuh akhirnya karena pangkatnya beda. Karena begitu merasa murid Rasulullah langsung baca Quran, apa wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Orang yang bersama Rasulullah itu galak sama orang kafir. Maka sekarang orang kafir dikafir-kafirkan, nggak ketemu orang kafir, orang Islam dikafir-kafirkan. Inilah yang menyebabkan radikalisme itu munculnya dari itu lali kedudukannya. Makanya Nahdlatul Ulama selalu menekankan ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Cara mengikuti Rasulullah yang jauh. Rasulullah itu ahli sunnah ya. Ahli sunnahnya Rasulullah, wal jamaahnya adalah sahabat, wal jamaahnya sahabat itu tabi'in, wal jamaahnya tabi'in itu tabi'in, wal jamaahnya tabi'in itu tabi'in, wal jamaahnya ulama ya sampean ini. Makanya cara ngajarnya beda. Sahabat tidak dituliskan Quran karena sahabat apal Quran. Saya hafal wajah istri saya, maka nggak pernah bawa-bawa fotonya. Maka sampean jangan seneng kalau dibawa fotonya sama para suami, itu berarti belum hafal. Tapi sahabat ditinggalkan Rasulullah nulis Quran untuk tabi'in karena ini jauh. Maka ada keributan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, katakan bid'ah sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bid'ah nggak apa-apa akan saya tulis karena ini bid'ah yang baik. Begitu sahabat tinggal, tabi'in ngajar bawahnya, titik-titik nggak cukup. Makanya kemudian dikasih Qurannya sahabat gak cukup, maka dikasih titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi yang atas ninggal, bawahnya nggak bisa baca, cuma titik-titik dok. Maka tabi'in kemudian kasih harokat fathah kasroh dhammah, yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Quran disebar lagi, yang baca semakin banyak. Orang Andalusia baca wadduha, keluarnya wadduhe. Orang Turki mustaqim, keluarnya mustaqim. Orang Padang baca lakanuti, keluarnya lakanui. Orang Padang. Makanya orang Padang kalau baca Pancasila itu agak aneh. Orang Padang nggak dibaca silanya tapi simbolnya. Pancasila cie, bintang pesagi limo, 2 rantai pengikak kudo, 3 baringin barambui kribo, ampe sapi gilo, 5 kapas pembesi muko, padi pangisi parwi. Orang Padang. Orang Palembang baca sirotol gak keluarnya sirotol bubuh gitu, sirotol ladin anda ghairil gitu. Orang Palembang. Nah orang Sunda baca alladzina gak bisa, keluarnya alat zina. Orang Jawa nggak bisa alhamdu karena punyanya hono coro kok, maka bacanya alkamdu. Ya hayu ya qayyum yo kayuku yo ka Robbil alamin, Robbil ngalamin, wong punyanya monggo potongo. Maka ketua PBNU itu kalau orang Banyumas bilangnya Kiai Sangit Ngakil.
Nggak bisa nggak punya bot, punyanya lo. Maka Ramadan keluarnya romelan. Nah orang Bali nggak bisa bilang sirotol, keluarnya sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah ketemu orang Bugis masalah. Orang Bugis kalau eng bilangnya en, kalau en bilangnya eng. Alaihim, alaihing. Lah orang Bugis itu kan orang kaya, mau kemana? Mau ke ban, ngambil uang. Mengambil uang ke ban untuk apa? Bayar hutan. Orang Bugis mengambil uang ke bank untuk bayar hutang, tapi orang Bugis kan ngambil uang ke ban. Sugih temen duit neng ban. Untuk apa? Bayar hutan. Hutan sawah bayar. Nah, karena orang berbeda-beda cara bacanya, harus ada ilmu untuk menjembatani. Adalah ilmu ditulis akhirnya untuk menjembatani itu bid'ah baru lagi, namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran, yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah terus sampai di sini ya mesti berbeda lah, kok gitu. Makanya Nahdlatul Ulama ngajarnya adalah cara mengajar ulama, cara santri. Lah santri bukan sahabat, maka gayanya beda. Sholatnya sama, cuman waktunya yang beda. Kenapa? Karena sahabat sholat zuhur 11:30 sudah masuk masjid, wong di sana panas. Nah kalau di sini 11:30, ada yang di kebun sawit, ada yang di sawah, ada yang melaut. Maka kiai sini sholatnya biasanya 1:30 biasa. NU itu 1:30 gak apa-apa. Wong as-sholatu ala waktiha kok. Sholat itu di atas waktu sholat. Berarti sholat zuhur itu waktunya zuhur sampai asar. Ala itu jembar luas, alal mimbar situ ala, sana ala. Tapi kalau tengah-tengah geser kiri kanan fauqa, tengah persis atrof itu bahasa Arab. Maka sholat zuhur itu terserah, ambil depan ya bagus, tengah bagus, belakang bagus, kayak sapi gitu loh. Kalau depan ya rujak cingur, kalau tengah-tengah sop iga, kalau belakang sop buntut. Kalau belakang sop buntut kan gitu nih, sop buntut. Makanya ulama fikih nggak ada masalah. Sampean sholat usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati, dan Allahu Akbar, baru 1 rakaat deng asar, ya nggak apa-apa, wong kepalanya masih di sholat zuhur, nggak apa-apa. Dari kebun, pak sholat dulu ya sana ya. Kenapa bu? Saya tadi ngompol. Sampean sholat dulu, nanti saya nyusul jadi makmum ya. Bapaknya pulang langsung usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman, padahal makmumnya belum ada, makmumnya masih mandi. Imaman akhirnya begitu dapat 2 rakaat sudah waktu asar, si ibu kan belum selesai mandi, akhirnya nyusul, sudah waktu asar, akhirnya usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati adaan imam makmum. Mandak apa-apa, wong janjian sudah tadi kok. Nah, itu boleh secara fikih, tapi jangan dipakai sering, jangan. Loh, makanya kiai dulu kalau manggil sholat 1:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti datang 1-2 karena udah waktunya waktunya zuhur, nggak masuk. Ada yang ngerokok, ada yang apa, kiainya Robana, Robana. Loh, itu sopir dan kondekturnya yang manggil penumpang yang sudah masuk naik bis ya duduk aja di situ, mau sholat terserah, nggak usah cerewet, wong sampean makmum, ini tugasnya imam. Yang pujian kan manggil penumpang, lah kalau nggak manggil penumpang ya penumpangnya nggak datang. Makanya orang NU biasa imamnya tetap pujian, yang sholat adalah tetap sholat. Ibarat orang sudah masuk bis ya sudah, mau baca koran mau apa terserah di situ, tapi tugas kondektur tetap masuk. Lah itu pujian, makanya nggak usah ribet. Kalau nggak datang kiainya marah, tapi mau marah kan nggak enak, capek juga. Akhirnya tombo hati, capek ya nambani hati ini dewe kalau di sana. Udah gitu nggak datang sampai 5 kali, marah ini kiainya, diurugi anjang datang masuk. Nah ini caranya Nahdlatul
ulama, terus sholat usolli Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar gitu. Tapi kiai biasanya Allahu Akbar, cuman gitu. Karena apa? Karena makmumnya ini belum makmum profesional, makmum latihan. Allahu Akbar. Nah itu kalau nanti imamnya Allahu Akbar, wah imamku nyetop apa? Allahu Akbar, jangan, wong ini belum profesional makmumnya. Nah kalau makmum profesional itu kan sahabat. Allahu Akbar, panah kakinya nggak kerasa. Sayyidina Ali nggak kerasa, Sayyidina Umar ditikem waktu sholat nggak kerasa. Wong ini makmum imam profesi. Oh nah kalau di sini kan makmum latihan. Allahu Akbar. Rukoe bolong. Allahu Akbar. Ding ding ding, bakso. Apalagi terus anak-anak ya. Allahu Akbar. Tululet Wih, denger semua, matanya ngelihat, kupingnya denger, hatinya entah kemana. Wong makmum kayak kita, muridnya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai semalam bikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe lama. Lah gitu. Nah inilah maka para ulama agar sholatnya ini nggak bocor tapi tertambal, maka habis sholat diajak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu caranya NU. Yang lain protes. Aku baca hadis loh mas, ternyata hadis yang saya baca sahabat dan Rasulullah kalau berzikir itu diem gini, nggak pakai gedek-gedek. Ya kami tinggal bilang ya iya saya juga baca dari dulu, tapi kan sahabat sama kami beda. Sahabat kan murid Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah lah. Kami kalau diem begini ya tidur. Wong beda pangkatnya, nggak usah menyamakan diri ketinggian konslet jami'an. Makanya ulama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nanya nggak ada bunyinya kalau sahabat. Ya dari dulu saya juga tahu sahabat bilang Allah langsung Allah. Nah muridnya kiai Allah keluarnya Allah. Ada yang malah nggak bisa bunyi. Makanya kiai agar santrinya bisa dengar dan bisa menirukan, maka kiai la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar yang tua-tua bisa dengar dan menirukan. Lah kalau terus kiainya diam begini, lo ya kasihan yang tua-tua itu nggak denger iki muni apa. Akhirnya beli tasbih, baca apa mbah? Mbah udah tahu loh. Ini loh, maka ikut NU itu penting sampean karena ngerti cara belajar Islam. Puasa sama puasanya dengan Rasulullah, cuman gaya muridnya ulama beda. Rasulullah dan sahabat puasa biasa aja, tapi kita kalau puasa ada tambahannya apa? Mercon. Maka Pak Kapolres ya jangan ditangkap ya kalau yang jualan mercon ya. Itu hiburan Islam Indonesia lah. Kalau pakai bom tangkap aja. Ini dar sholat isya Allahu Akbar. Ayo ngeren. Iyalah terus tengah malam dok dek sahur. Neng Surabaya no dus wedus tangi dus ada. Yang di dalam ya enak kok jawabnya. Pisapi wis tangi itu. Yang orang Bojonegoro coba sampean kalau bangunkan sahur ke Masjid Burno, kepingkel-pingkel sampean. Itu seluruh profesi sedunia disebut. Tukang patri bangun, tukang belewah bangun. Itu di Borno baca panjang sekali itu perut sakit itu. Nah nanti kalau selesai puasa halal mudik, halal bihalal. Kenapa? Karena sosial kita memungkinkan untuk berhubungan setiap hari. Anak kita ngelempari mangga tetangga, mancing punya tangga biasa, maka kita ada halal halal. Haji ya sama ke sana, tapi hajinya muridnya ulama beda, ngantri 20 tahun. Maka agar hatinya agak tenang, nempelkan gambar Masjidil Haram, Masjid besok sana aku ke sana. Begitu daftar, udah daftar tunggunya udah deket, latihan di mana? Alun-alun Bontang. Apa yang dilakukan? Nekat bikin Ka'bah palsu pakai triplek.
Labbaik Allahumma hajjan, niatnya beneran Ka'bahnya palsu. Terus sampean mau bilang bid'ah, ya mrene ya tapuk lambemu. Lu biasa. Habis itu pergi haji, diterke orang sekampung pakai bis. Yang pergi haji diantarkan ke asrama, yang nganter menggok kebun binatang. Ya biasa itu, kan itu haji ala Indonesia. Ada haji lokal, ada haji resmi di sana. Ini haji swasta yang tadi itu, yang resmi besok di Mekah sana, pakai nangis. Kalau di sini kan nggak pakai nangis. Wow, gue tahu ini mau delok Ka'bah palsu. Sama loh, ini Indonesia, dan itu ditempuh oleh Nahdlatul Ulama. Sama sekarang dengan cara anak-anak ini nih yang suka sholawat ini, buntang bersolawat ini kan saking rindunya sama Rasulullah, tapi nyari kuburnya aja lama sampai ke sana ngantrinya. Makanya bisanya cuman begini, ini gaya sini. Maka Nahdlatul Ulama mempersilahkan santrinya untuk bergaya apa saja. Yang kampung bodoh-bodoh ya gaya bodoh. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulut tahun gajah. Iku sing desa-desa bodoh. Wong NU ya bodoh-bodoh kayak begini kayak. Lah ya ndak apa-apa kalau sampean gabung, kalau sampean pinter nggak bisa ngikut. Mending aku bodoh besok ngikut garungnya Kiai, makanya ikut Kiai sarungan, jangan ikut Kiai celononan. Kalau sarungan itu digandoli, nggak mungkin dibawa lari sampean. Sarung nggak mesti karena lo diplotrono. Tapi nek sampean melo Kiai celononan lo ditarik gini ya sadok tetep. Nah terus yang pinter-pinter santri biasanya nyebutnya ya beda. Wassalamun mustamirun kulakhini atajandat. Santri pinter nom. Marhaban ya nural aini, marhaban. Ini santri masih muda. Kalau santri NU yang tua ya, halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Santri NU yang tua. Nah itu anaknya memang Nahdlatul Ulama. Coba di tempat lain nggak ada. Nah kalau yang santri anu ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu kan biasa, wong senengannya sambil masak dengerin dangdut. Akhirnya sholawatan kayak dangdut. Rasulullah salamun alaik dedeng ya lah. Ayo teruskan ya Rafi Aisyah Adfatayanji ya ilal jud ya ilal jud. Duhai senangnya pengantin baru. Loh ibu-ibu itu kelingan mantenan terus. Lah ini Nahdlatul Ulama yang seneng India, gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyah Anfata ya jiratal alami ya walarjun tumhi ho mate aduh tumhi ho India ya salah ya ini. Makanya gayanya macam-macam. Ada yang ini shakermania. Oh ini gayanya nih kayak Habib Syekh. Habib Syekh itu sholawatan paling bagus dari ini, suaranya enak, saya nirukan nggak bisa. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Kok, ya nggak bisa saya. Itu. Nah orang Bontang sebagian besar hampir semuanya ngidola sama Habib Syekh.
tapi nggak ngerti maunya apa tuh bunyinya itu, artinya apa juga nggak ngerti. Tapi saking senengnya datang ke alun-alun karena nggak ngerti, semangatnya bawa bendera, yo no no, yo no no. Yang tidak kebagian bendera bawa jempol, ya no. Saya punya mong-mongan masih kecil nggak kebagian bendera, pakai sarungnya. Ini gini lah saya kaget, udah lah. Orang di NU itu masya Allah macam-macam. Yang senengannya lagu Jawa ya Jawa. Orang Jawa biasanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu layar. Jawa. Yang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi' asyani niman daraji adfadaya jirotal ratal alami ya uhailal judi wal karami eslilin macece. Dari Sunda. Nah orang Banjar itu orang Kota Baru gayanya keras itu. Ya Rasulullah salamun alaik mun alaik ya Rafi' asyani wa daraji adfadaya jirotal alami ya uhailal judi wal karami. Kota Baru gunungnya Pamega lah. Ada orang Banjar ternyata. Ini indahnya luar biasa. Ini akhirnya semua lapisan bisa mencintai Rasulullah. Tapi ulama ya nggak ngawur, karena itu Rasul kalau wayang nggak bisa, wayang itu ya Jawa tok. Bumi goncang kanjing langit kelap-kelap, bahasa Indonesia jelek. Bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, ini ya rusak. Indonesia Raya itu juga nggak cocok kalau pakai bahasa lain, cocoknya cuma bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pakai bahasa Indonesia jelek, Indonesia lemah, pakai bahasa Jawa jelek, Indonesia lemah banyuku. Apalagi kena Banyumas, Indonesia lemah banyu nyong. ini loh iya, makanya nggak boleh itu. Adzan itu juga nggak cocok diganti-ganti, adzan jangan ya. Hayya 'alas shalah. Itu adzan, ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tidak boleh. Lah, maka jangan salah, ini ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah mengajarkan keislaman sesuai dengan gaya santri. Sahabat punya gayanya sendiri, santri punya gayanya sendiri. Nah kalau sampean melupakan gaya santri langsung melompat ke atas, apapun yang dipakai itu adalah yang dilakukan Rasulullah, padahal pangkat kita tidak di situ, ya akhirnya kita menjadi keras. Asyiddau alal kufar. Jadi Pak Kapolres kalau pengen ngerti dari mana asal radikalisme, mulainya dari situ. Dikit-dikit salah karena nggak cocok sama Rasul, dikit-dikit salah nggak cocok sama Rasul. Rasul nggak mulutan ya nggak mulutan, Rasul nggak tahun baru nggak tahun. Maka orang-orang teroris itu dari yang kelompok ini biasanya, bukan dari NU. NU nggak akan itu Rasul dimuluti, tapi kita punya jarak yang panjang dan melibatkan orang-orang. Kita menggunakan ilmu ihdinas siratal mustaqim, tidak melupakan siratal ladzina an'amta alaihim. Maka Rasul dimuluti, para ulama dikholi. Akhirnya jatuh cinta dengan kelompok ulama-ulama yang di sana. Itu kita menyadari NU itu dulu salah satu gurunya ada namanya Sunan Bonang, ada nama Sunan Ngampel. Nah santri mau ngebom Surabaya ya nggak enak sama Sunan Ngampel, santri mau ngebom Tuban nggak enak sama Sunan Kalijogo, ngebom Jombang ya malu sama Kiai Hasyim Asy'ari. Lu kan gitu, maka dia jauh. Mau ngebom di Filipina, di Kamboja nggak enak sama Sayyid Ahmad Jalaluddin. Mau ngebom India nggak enak sama Sayyid Abdul
Malik mau ngebom di Timur Tengah, sungkan sama Sayyid Ali Uraidi. Loh, itu terjadi. Makanya nggak ada tumbuh terorisme dari kalangan santri. Maka jangan khawatir, santri tidak akan pernah menumbuhkan kelompok radikal dan kelompok teroris di Indonesia. Oh gitu dong, ini masalah nalar. Begitu nalarnya konslet ya konslet. Maka tidak usah khawatir. Datang aja ke pengajian NU, datang aja pasti ya gini, orangnya jelek-jelek gini kok. Nggak jadi teroris dah, pesek-pesek rembes-rembes gini, lihat tangannya pasti ada bekas gudegnya kok itu. Dan inilah jadi di satu sisi nah ulama seperti itu. Makanya sampai kalau ikut NU enak, NU itu nak emang desa enak, tarwehnya 20 yang lain 8, nggak usah ribet dalil. 20 itu bukan itu nggak perlu dalil panjang-panjang, wong ada 20 ada 8, tapi kalau saya lebih suka yang 20. NU milih 20, kenapa? Aman, kan nggak tahu besok yang benar 8 apa 20. Kalau 20 aman, kalau besok yang benar 8 sampean punya sisa 12. Nah kalau yang benar besok 20 sampean kurang 12 mau cari di mana? Nah itu aja, nggak usah pusing. Nggak usah pakai dalil banyak-banyak, pusing sampean, wong kabeh duwe dalil kok. Saking banyaknya dalil makanya semua punya. Itu orang mati talqin, sudah ditalqin. Wong utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari turun gendongan sampai liang lahat. Nah yang mati kan masih di lahat. Ya diajari aja di situ, diajari marbuka itu. Nah kalau ditanya itu nyampe apa enggak? Ya enggak tahu. Wong kita taunya cuma disuruh ngajari aja. Guru itu kadang nggak ngerti muridnya jadi pinter apa enggak juga nggak tahu. Pokoknya tugas guru yang ngajari, tugas moden cuma ngajari marbuka. Nah kok anda kok nggak tahu? Lah ya nggak tahu, yang tahu siapa? Lah ya itu yang mati itu yang tahu. Nyampe apa enggak yang mati itu. Nah kalau kamu nggak percaya ya mati aus itu. Nah itu aja. Loh saya itu ngadepi yang begitu udah saking blengere. Ada doa orang hidup sama orang mati nggak nyampe. Ya nggak apa-apa, jangan didoakan. Besok saya datang, mudah-mudahan yang mati masuk neraka, mudah-mudahan yang mati digebuki malaikat. Loh kalau anda doakan yang baik jangan begitu. Loh katamu doa baik nggak nyampe, doa jelek juga nggak nyampe, gitu aja. Wah itu kadang gue celuk ya. Kayak kemarin ngadepi orang-orang yang aneh lagi, memperbaiki kuburan, meninggikan kuburan, tabur bunga, itu musyrik, tidak boleh, haram hukumnya. Dan Rasul tidak mengajarkan. Kalau ada orang melakukan itu musyrik. Lah saya mau ngelawan nggak berani, wong itu jenggotnya panjang, temennya banyak, saya diem aja. Tapi tak tunggu pada tanggal 10 November. Begitu 10 November tentara lagi tabur bunga, orang-orang ini tak bawa ke makam pahlawan. Ya saya nggak perlu ngomong. Nah itu tuh tentara lagi tabur bunga, katanya tabur bunga itu musyrik, mendikan kuburan itu musyrik. Kalau kamu berani itu bilangin, katanya. Dia bilang, wah nggak berani saya. Lah kenapa? Hati bedel gitu. Oh cuman gitu tok ternyata. Nah itu makanya udah jadi NU, jadi makanya nggak usah pusing. Yang lain seperti itu ya silahkan, tapi sampean harus ingat cara Nahdlatul Ulama adalah cara yang paling bersahaja, mengajarkan umat sesuai dengan kedudukannya sebagai muridnya ulama. Ya gitu, jangan usah pusing. Maka sekarang banyak yang nyontoh NU. Iya toh, Sayyidina dulu nggak mau, sekarang mau. Kenapa? Ya orang sudah tahu, orang Indonesia itu sebelum kedatangan Islam, orang Indonesia itu nggak enak kalau nyebut orang, sebut namanya itu dari dulu nggak enak. Tukang patri aja dipanggil Mas, tukang bakso itu Pak gitu lah. Masa ada Rasulullah dipanggil Muhammad? Ya orang Indonesia yang nggak suka, nggak berani. Wong Nabi kok dipanggil Muhammad, ya paling Kanjeng, nanti lala ada Dimas Kanjeng. Nah itu jadi memanggil orang dengan sebutan lebih itu adalah cara orang Indonesia. Sebelum itu kayak misalnya ada orang 7 hari sampai dikasih makan, ada orang meninggal kan, kasih makan. Nah itu sebenarnya memang ajaran sini, nggak usah dihubungkan dengan agama. Kok semua kamu hubungkan dengan agama? Agama kok jadi kayak mesin potong rumput gitu, semua dibabat. Nggak, orang kasih makan itu karena orang Indonesia. Orang Indonesia itu apa-apa makan, kerja bakti makan, ada yang nikah makan,
sepak bola makan, ngumpul-ngumpul makan, sampai ada orang jatuh mulutnya mangap, nggak bisa makan. Itu kalau tilik bawakan makanan. Memang orang Indonesia itu makan nggak makan kumpul. Nah orang-orang mati sudah ngumpul kok gak dikasih makan, kan ya nggak bagus. Ini kita Indonesia sama kayak money politik. Money politik itu dihapus dari Indonesia ya nggak bisa. Kenapa? Wong Indonesia itu ada jer besuki mawa beyo, makanya hanya namanya aja yang diganti. Kalau diterima masyarakat namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisaroh. Gitu aja kok kayak saja. Itu khas Indonesia Pak Polisi. Maka besok nggak usah dicari-cari kalau ada money politik, nggak akan ketemu sampean. Pinter rakyatnya daripada sampean kalau urusan money politik. Itu Indonesia, khas Indonesia. Jadi nggak usah terus kamu semua dihubungkan dengan ini. Nah, kita orang Indonesia punya gaya Indonesia. Dan itulah maka hari ini sesungguhnya karena bangsa ini sedang menjadi bangsa dalam sorotan agamanya terbaik, ekonominya paling mapan. Nggak ada ekonomi mapan seperti bangsa Indonesia. Kata siapa Indonesia ekonominya nggak mapan? Maroko, Yunani, krisis ekonomi, cari ikan di pasar nggak ada, cari kacang di sini di pasar nggak ada. Sampean cari apa aja di pasar ada. Berarti krisis itu cuma mitos di Indo. Ini cuma dongeng. Bakul bakso ya masih bisa jualan bakso, apa bakso. Sampean punya Android semua. Ini Indonesia kok krisis apa? Makanya Kamdesus datang ke Indonesia bilang sama Pak Harto, kalau 2 tahun Anda tidak mengambil kebijakan IMF, bangsamu akan mati. Pak Harto sayang pada rakyatnya, nggak boleh mati, maka mensepakati IMF. Tapi setelah disepakati IMF sampai 2016, cerita krisis belum selesai, tapi bangsa Indonesia juga nggak mati mati. Ini yang salah yang cerita atau ya rakyatnya yang nggak mati mati. Begini bangsa kok. Kenapa? Karena kita dibarokai Allah menjadi bangsa terbaik di dunia. Nggak ada tempat terbaik baik Indonesia. Orang Arab panasnya kayak begitu, orang Eropa ada musim dingin, orang Afrika binatangnya buas-buas. Di mana-mana sedang bermasalah dengan musim dingin. Di Indonesia tidak ada musim dingin. Matahari terbit pagi hari, terbenam di sore hari, besok terbit lagi, tidak pernah ingkar janji. Eropa kalau musim dingin tidak punya daun, seluruh daun rontok, yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya teman-teman Nasrani kalau Natal pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, karena cuma itu yang nggak rontok waktu itu. Makanya orang Eropa kalau kena musim dingin, protein nabati hilang, protein hewani hilang, air mengering, ikan tidak ada. Makanya di musim panas mereka menyiapkan ikan jadikan sarden untuk kebutuhan di musim dingin. Maka sampean jangan makan sarden, itu makanan Eropa. Wong sampean ngambil ikan di sungai setiap hari ada, tinggal nyerok, nggak ketemu ikan ya kodok-kodok di selok. Ini bangsa, coba ada bangsa seperti ini? Nggak ada. Orang Eropa kalau musim dingin nggak makan daging mati. Di sini seumur-umur makan kubis hidup. Cina mau menyaingi Indonesia nanam sengon 3 juta hektar disiapkan karena sengon di Indonesia panennya cepat. Tapi ternyata di sana 25 tahun cuman segini nggak bisa panen, kena musim dingin katuen. Dan inilah bangsamu, masya Allah. Semua sedang menata bangsanya. Afrika seperti itu, Arab seperti itu, semua sedang menata. Nanti orang beragama apa saja boleh, terserah. Bahasa apa saja terserah. Yang tidak bisa terserah adalah orang memiliki sebuah bangsa dan negara. Android semua orang punya, bahasa I love you semua orang pakai, rambut merah semua orang pakai. Tapi yang tidak bisa pakai sembarangan adalah bangsa. Keluar dari bangsa ini harus menyerahkan kewarganegaraan, harus pakai paspor. Tapi kita punya bangsa, syukur bangsa ini punya bangsa. Makanya mulai hari ini Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Pengalaman orang tidak punya bangsa, maka sudahlah, bangsa ini memang berbeda-beda.
ada Islam, ada Hindu, ini banyak sekali berbeda, ada suku bermacam-macam, nggak bisa dihalangi untuk menjadi bangsa besar. Belajar pada Malaysia. Malaysia sebagai sebuah bangsa dengan rumpun yang berbeda-beda. India semakin kuat, Cina ya juga semakin kuat, anak-anak TKI juga sudah semakin kuat. Malaysia tidak melawan itu, tapi Malaysia mengajarkan kepada anak-anak Melayu dengan pelajaran dasar, dibikinkan film Upin Ipin. Si Upin Ipin dari kecil sudah harus tahu bahwa Malaysia ada India, dibikinlah tokoh namanya Jarjit. Loh, ini pelajaran bangsa. Si Upin Ipin harus tahu bahwa di Malaysia ada anak-anak Cina, bikin tokoh namanya Mei. Si Upin Ipin harus tahu di Malaysia ada anak-anak TKI, dibikinlah tokoh namanya Susanti. Malaysia akan panen anti ras sekitar 20 tahun lagi. Kalau kita mundur anti ras di Indonesia, tunggu, bangsamu akan hancur dan kamu tidak akan pernah punya bangsa. Ini bangsa terbaik. Amerika pernah punya kegagalan besar menaklukkan Vietnam. Amerika berdarah-darah, yang tua menangis anaknya hilang, anak-anak menangis kehilangan orang tua. Agar Amerika tidak malu pernah mengalami kegagalan di Vietnam, bikin sebuah film namanya Rambo sampai 4 kali. Kebangkitan Cina, Amerika tidak boleh ketinggalan. Agar anak-anak tidak malu terhadap bangsa Cina, orang Amerika dipikirkan film American Shaolin. Dan agar Amerika tahu bahwa anak-anak juga ada bagian, kalau Cina bangkit, bikinkan film American Kungfu. Loh ya, kebangkitan Jepang nggak bisa disaingi oleh Amerika, karena tetap akan bangkit, karena Jepang menggunakan politik dumping. Agar anak-anak Amerika tahu bahwa Jepang itu baik, nanti biar tidak malu, bikinkan film American Samurai. Dan yang terakhir adalah film The Last Samurai. Jepang mengalami peralihan dari dari rezim Tokugawa ke restorasi Meiji, berdarah-darah dalam revolusi industri di Jepang. Agar anak-anak tahu, yang kecil-kecil tahu bahwa bangsanya pernah berdarah-darah, dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Kenshin Himura. Lah kok kalian malah nonton film Utaran? Ini bangsa. Dan tanggung jawab Nahdlatul Ulama tidak mudah, karena Nahdlatul Ulama hari ini mewakili ulama, hari ini mewakili Islam dengan embrio Islam murni di dunia, yang cepat atau lambat akan mikir bangsa Indonesia, akan mikul bangsa Indonesia. Yang lain akan selesai di Indonesia. Yang anti kerukunan itu akan selesai. Indonesia dibawa ke kanan oleh Masumi jebol, dibawa ke kiri oleh PKI jebol. Bangsa ini memang takdirnya di tengah-tengah, dan yang ada di tengah-tengah bersama Nahdlatul Ulama. Ndak usah malu sampean dadi warga NU saiki. Sayyidina wis gelem ning Baginda, ya toh, ila ruhi wis gelem ning semoga arwahnya. Alat musik tangtung dangdung ndak mau, dulu kan kendang terbang, sekarang mau tapi pakai mulut, namanya nasyid. Wis mau wis gelem kabeh, meng belum, udahlah tenang aja. Kalian dari 80 juta dalam 5 tahun Muktamar Makassar ke Muktamar Jombang naik 120 juta. Yang lain dari 15 juta turun, dari 20 juta turun 15 juta. Yang 5 juta hilang, Anda naik 20 juta, yang lain kehilangan 5 juta. Kenapa? Karena yang lalu tetap dirawat, yang depan akan diambil. Al-muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itulah prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Amma ba'du. Loh, ini baru mukadimah saya. Ini baru pemanasan, ini belum mulai. Ini baru mukadimah saya, baru lemes dikit ini. Baru mukadimah. Lho gini tuh. Makanya ya. Jam pinten? Jam 12 ya sudah. Ini ada Pak dari Wali Kota, ada Pak dari, kalau Pak Wakapolres ini kelamaan di sini nanti malingnya nggak ada yang nangkap. Jadi pokoknya itu yang ada prinsip. Makanya kenapa NU tenang, yang lain nabrakan dengan negara, NU mundur. Coba kemarin itu sholat Jumat jadi alasan untuk demo, Pak. Ini sebenarnya nalar politiknya semakin pendek sehingga maksa agama. Udah tenang aja ya, tak doakan mudah-mudahan Islam
Nahdlatul Ulama di Bontang sanggup mengayomi perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, karena ini adalah prinsip-prinsip ulama. Dan kenapa ulama seperti itu? Kalau sampean nggak kapok, nanti tahun depan apa kapan tak sambung lagi ya. Ini pokoknya mukadimah aja dulu, mudah-mudahan nggak capek. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung donga. Saudara jangan berdiri dulu, tak dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya abaina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jaddatina jal muassis jami'an hudul ulama muassis Indonesia jamil muslimin al muslimat wal mu'minat al hayyin wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum. Allahumma la tahrimna ajruhum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum muratan min riyadil jinan. Allahumma ij'al maghfiratan li jami'il qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'alna auladana dzurriyyatina lil malil khair al ibadil qurratul min qiyamil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal limuntahih. Maulaya shalli wa sallim daiman ta'ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.